Halo saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berterima kasih karena Anda bersedia mendengarkan pesan yang saya sampaikan. Saya yakin setiap orang rindu untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup dan menemukan jawaban atas hidup itu sendiri. Melalui rangkaian sharing ini, kiranya setiap kita dapat memiliki pengenalan dan sudut pandang yang baru terhadap hidup kita sendiri. Saya lahir di Tiongkok pada tahun 1990-an. Pada waktu itu, Tiongkok masih jauh tertinggal dibandingkan sekarang. Tetapi tingkat kebahagiaan masyarakat waktu itu justru sangat tinggi. Sampai hari ini saya masih ingat ketika kecil. Hal yang paling saya nantikan sangat itu adalah tahun baru Imlek, di mana seluruh keluarga dapat menikmati makanan anak bersama, mengenakan pakaian baru, dan menerima ngambek. Pada masa itu, saya sering merasakan sukacita dan kebahagiaan. Sukacita itu ada karena sebenarnya bahagia itu sangat sederhana. Bisa makan makanan enak, memakai baju baru, dan menerima ngambek. Maka hati pun penuh dengan sukacita. Namun yang menjadi kesedihan adalah kebahagiaan seperti itu tidak dapat bertahan lama. Mengapa demikian? Ketika kita belum memiliki sesuatu yang kita inginkan dan sangat mendapatkannya, seharusnya orang menjadi lebih bersukacita dan lebih puas diri. Pada tahun 2014, saya memiliki sebuah mobil milik saya sendiri. Mobil itu adalah mobil termurah di pasaran dan juga mobil bekas yang sudah digunakan selama bertahun-tahun. Ketika pertama kali saya mendapatkannya, mobil ini membawa banyak masalah bagi saya. Mobil itu sering mogok di jalan, sehingga memperbaiki mobil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Akan tetapi, meskipun memperbaiki mobil adalah hal yang sangat merepotkan, tetapi dibandingkan dengan sangat saya belum memiliki mobil, hidup saya sudah jauh lebih nyaman. Namun, setiap kali saya mengemudi di jalan raja, saya selalu melihat mobil-mobil yang lebih bagus daripada mobil saya. Sejak saat itu, keinginan untuk memiliki mobil baru itu menjadi titik awan kebahagiaan dalam hati saya. Kemudian, melalui usaha saya, akhirnya saya dapat membeli mobil baru. Seluruh keluarga duduk bersama di mobil baru itu, pergi dan pulang kerja, serta melakukan perjalanan. Semuanya menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Tetapi kebahagiaan itu tidaklah bertahan lama. Setelah itu, saya harus menghadapi biaya perawatan, servis, pengisian bahan bakar, dan lain-lain yang membuat kebahagiaan dalam hati saya mulai berubah menjadi tekanan dan beban. Saya mengira bahwa dengan memiliki mobil baru yang saya inginkan, saya dapat mempertahankan kebahagiaan yang lama. Tetapi ternyata kebahagiaan itu hanyalah kebahagiaan sementara. Padahal saya sudah mendapatkannya, tetapi tetap tidak dapat memenuhi hati saya. Banyak orang mendapatkan kepuasan materi, tetapi setiap kali mendapatkannya, dan yang datang kemudian justru adalah kosongan. Pada zaman Israel kuno, Raja ketiga Israel, Salomon, ketika menjadi raja, ia memiliki kenyaan terbesar di dunia dan memiliki emas yang tidak terhitung jumlahnya.
Namun di dalam kitab pengkhotbah yang ia tulis, ia berkata bahwa pada akhirnya semuanya adalah kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mari kita membaca Alkitab. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tubuh adalah watak yang memuat jiwa. Tetapi jiwa di dalam tubuh itu sendiri jauh lebih penting dari tubuh. Kekosongan manusia bukan karena tubuh tidak terpenuhi, sebab tubuh sangat mudah dipuaskan. Yang tidak pernah puas adalah hati manusia. Alkitab berkata dalam Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Manusia bukan gelisah, karena tidak ada makanan atau minuman, tetapi karena di dalam hatinya tidak ada firman Tuhan. Satu tangan diciptakan untuk tangan, kaos kaki diciptakan untuk kaki, dan hati manusia diciptakan untuk menerima firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan menerimanya ke dalam hati, maka hati kita memperoleh kebahagiaan dan sukacita. Seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Ketika mereka mendengar pernyataan cinta dari pasangannya dan menerima cinta itu di dalam hati, maka keduanya saling mencintai. Meskipun berada di tempat yang berbeda, tetapi karena di dalam hati telah menerima cinta itu, tetap akan terasa manis dan membahagiakan. Saudara-saudari, kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan menciptakan manusia dan manusia ada untuk menerima kasih Tuhan. Dalam kehidupan setiap orang ada tiga hal yang tidak dapat dikarenakan oleh kita sendiri, yaitu kematian, dosa, dan penghakiman. Setiap orang harus menghadapi kematian tanpa memandang kayu atau miskin, tinggi atau rendah. Walaupun setiap orang memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda, tetapi akhirnya sama. Ketika manusia menghadapi kematian, ia tidak tahu ke mana ia akan pergi, sehingga timbul kegelisahan di dalam hati. Saat seseorang meninggal, ia tidak dapat membawa apapun, rumah, uang, mobil, maupun keluarga. Semuanya tidak dapat dibawa pergi. Kematian bukanlah akhir. Setiap jiwa memiliki tempat tujuannya, entah ke surga atau ke neraka. Ketika kita dengar, pasti mengetahui kemana kita akan pergi. Maka hati kita memperoleh ketentraman. Yang kedua adalah dosa. Setiap orang berdosa, meskipun tidak melakukan hal-hal yang besar. Tetapi hati ini seringkali ditarik oleh keinginan dan pikiran untuk berdosa. Selain itu, manusia itu sangat lapar. Sekalipun sudah kenyang, hati tetapi tidak merasa puas. Di Tiongkok ada restoran prasmanan. Sangat orang makan di restoran prasmanan. Mereka sering memilikikan satu hal. Apakah saya bisa makan kembali seharga uang yang saya bayar? Karena itu, setelah masuk, mereka berusaha makan sebanyak mungkin. Meskipun perlu sudah sangat kenyang. Tetapi hati masih berkata, saya mau makan lagi. Belum cukup. Ini juga ini dimakan.
Itu juga ini dimakan. Manusia sangat mudah ditarik oleh dosa. Yang ketiga adalah penghakiman. Kematian bukanlah akhir. Setiap orang harus menghadapi penghakiman Tuhan. Karena tidak mengetahui akhir dirinya, hati manusia menjadi mudah gelisah. Di sini saya ingin membagikan sebuah cerita kepada saudara-saudari sekalian. Ada sebuah pulau yang memiliki sebuah aturan tidak tulis. Setiap orang yang datang dari dua pulau tersebut boleh menjadi raja di pulau itu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, orang itu harus pergi dengan cara yang sama seperti ketika ia datang. Dengan aturan ini, orang-orang yang tinggal di pulau itu hidup dengan bahagia. Suatu hari ada seorang yang mengalami badai di tengah laut. Kepalanya dihantam ombak hingga hancur. Akhirnya ia hanya bisa berpegangan pada sebatang kayu dan terbang ambing di laut untuk waktu yang lama. Beruntung, ia hanya sampaikan ke pulau tersebut. Penduduk pulau menemukannya di tepi pantai dan segala meruntungnya. Ia sangat bersyukur. Pada saat itu, kepala desa berkata kepadanya, pulau kami memiliki sebuah aturan, yaitu setiap orang dari luar yang datang ke pulau ini boleh menjadi raja selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, kami semua akan menaati perintah raja. Dengan demikian, orang itu pun menjadi raja di pulau tersebut. Ia melihat seluruh keadaan pulau dan mendapati bahwa semuanya masih sangat beraktivitas. Tidak adalah alat-alat canggih mampu bangunan yang baik. Karena ini membalas budi atas penolong mereka yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia memutuskan untuk memberikan kontribusi bagi pulau itu. Ia memimpin penduduk pulau untuk membangun rumah terbang tinggi, membuat jalan, membangun pelabuhan, mendirikan gerangan kapal, dan berbagai fasilitas lainnya. Pulau itu pun berlubang total. Orang-orang menjadi sangat senang karena kehidupan mereka menjadi jauh lebih mudah dan nyaman. Namun waktu berlalu dengan sangat cepat dan 1 tahun pun berakhir. Kepala desa membawa kayu yang dulu ia gunakan ketika datang dan memintanya untuk meninggalkan pulau. Meskipun ia sangat berat hati, tidak seorang pun boleh melanggar aturan pulau tersebut. Akhirnya ia berpegangan pada kayu itu dan menghilang di permukaan laut. Tidak lama kemudian, ada seorang laki yang hanyut ke pulau itu samping berpegangan pada sebuah papan kayu. Kepala desa bersama para penduduk meruntung dan melawannya, lalu memberitahukan aturan pulau kepadanya. Di dalam hatinya, ia juga sangat bersyukur. Ia bertanya kepada kepala desa, apakah sebenarnya pernah ada orang lain yang datang ke pulau itu. Kepala desa menceritakan tentang orang sebenarnya dan apa saja yang telah ia lakukan. Setelah mendengarnya, orang ini justru menertawakan orang tersebut dan berkata dalam hatinya, betapa bodohnya orang itu. Tanpa seindah ini seharusnya dinikmati. Belum sangat menikmati apapun sudah harus pergi. Sungguh disayangkan. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah ia menjadi raja,
Ia meminta kepala desa membawa gadis-gadis tercantik di desa untuk menemaninya. Ia juga memerintahkan agar makanan paling enak di pulau dibawa kepadanya dan meminta dia ke tempat-tempat paling menyenangkan untuk bersenang-senang. Selama 1 tahun itu, ia hanya makan minum dan bersenang-senang. Bahkan ia memiliki banyak anak. Namun ketika 1 tahun berlalu, kepala desa membawa papan kayu yang ia gunakan sangat datang dan berkata kepadanya bahwa sudah waktunya ia meninggalkan pulau. Ia sangat tidak rela dan tulus menuntun. Tetapi tidak ada gunanya. Tidak seorang pun boleh melanggar aturan. Akhirnya ia naik ke papan kayu itu. Tetapi karena tubuhnya terlalu gemuk, akibat terlalu banyak makan. Begitu masuk ke laut, ia langsung tenggelam dan mati. Kemudian datang orang ketiga. Karena tersesat, ia mengendarai sebuah perahu kecil dan tiba di pulau tersebut. Penduduk pulau sangat senang melihatnya. Seperti biasa, kepala desa menjelaskan aturan pulau kepadanya. Ia juga mendengar bagaimana 2 orang sebenarnya menjalani 1 tahun mereka di pulau itu. Ia merenung cukup lama. Kemudian ia mengajak penduduk pulau berkeliling di sekitar pulau. Ia melihat sebuah pulau kecil tidak jauh dari sana dan bertanya kepada kepala desa. Kepala desa menjelaskan bahwa pulau kecil itu tidak termasuk wilayah mereka dan sangat ini tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Di dalam hatinya, orang ini sudah sangat jelas mengetahui apa yang harus ia lakukan. Sejak itu, setiap hari ia memimpin orang-orang untuk mendayung perahu ke pulau kecil tersebut. Mereka membangun rumah, menanam sayuran dan buah-buahan, memelihara ayam, bebek, sapi, dan domba, serta memintakan banyak sekali persediaan makanan dan kebutuhan hidup ke sana. Ketika waktunya tiba dan ia harus menyegal pulau sesuai aturan, ia dengan penuh sukacita berminta kepada penduduk pulau. Ia mendayung perahunya menuju pulau kecil itu dan mulai hidup di sana. Suatu hari, sebuah kapal tangga melintas. Ia segera memberikan sinyal minta tolong. Akhirnya kapal itu meluntungnya dan membawanya kembali ke negaranya. Saudara-saudari sekalian, ini bukan hanya sebuah cerita, melainkan gambaran kehidupan kita. Kita belum memilih bagaimana kita menjadi hidup. Apakah hanya untuk sangat ini atau untuk dunia kekal di masa depan. Setiap orang merindukan kebahagiaan dan damai sejahtera, namun tanpa pemikiran yang mendalam. Manusia hanya terbang menikmati kesenangan yang sementara. Tidak seharusnya memikirkan masa depan kita dan bertanya kepada diri sendiri. Untuk apa sebenarnya saya hidup? Setiap orang ini memperoleh kebahagiaan dan damai sejahtera. Tetapi jika tidak terhubung dengan Sang Pencipta ini, maka hati kita akan kosong dan kacau. Kita membutuhkan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Seperti tidak mungkin seseorang memasukkan kakinya ke dalam sarung tangan. Sarung tangan hanya akan berfungsi ketika tangan dimasukkan ke dalamnya. Tuhan menciptakan kita. Dan ketika Tuhan
ada di dalam kita. Barulah kita bisa menjadi yang paling bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan bukanlah berdasarkan perasaan atau imajinasi kita. Melalui banyak cara kita dapat mengenal Tuhan. Tuhan telah memberikan Alkitab kepada kita. Dan melalui Alkitab kita dapat mengenal dan memahaminya. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam melalui Alkitab. Terima kasih atas perhatian Anda. Sharing hari ini kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur kepada Allah karena Engkau memberi kami waktu untuk bersama-sama berbagi. Melalui firman-Mu, kami dapat menemukan titik awal kebahagiaan. Melalui Alkitab, kami semakin jelas mengenal Allah. Kami mohon kiranya Allah menuntun setiap orang yang mendengarkan, agar kami dapat mendengar, mengerti dan memahami firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati Anda.